Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini malam istimewa di mana kita pada malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah merupakan salah satu bulan mulia, di mana Rasulullah SAW menggambarkan kemuliaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah ibaratnya seperti kemuliaannya Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, kemuliaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah seperti kemuliaan, kalau dibandingkan seperti kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan makhluknya. Maka alhamdulillah adalah sunnah supaya kita itu memang memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, walaupun tidak ada ketentuan ibadahnya apa, yang penting memperbanyak ibadah. Nah, kalau di kampung-kampung mungkin ada yang baca Yasin dan lain sebagainya, ada pengajian dan lain sebagainya, silahkan itu ya, mau melaksanakan sholat sunnah boleh, karena memang disunahkan supaya memperbanyak di malam harinya untuk memperbanyak di dalam beribadah, karena ibadah di malam ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Tema pada malam hari ini adalah tentang doa, gitu ya. Afdolnya doa atau keutamaan bagaimana tata cara berdoa supaya di dalam doa itu supaya doa kita itu lebih cepat ataupun lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin. Senjatanya orang mukmin adalah doa. Di dalam berdoa itu ada tata cara, yang tata cara ini sebenarnya bukan rukun tetapi afdolnya, gitu ya. Ada tata caranya. Dan ada waktu khusus, waktu yang utama, tapi waktu ini adalah afdolnya. Karena setiap waktu kita berdoa itu boleh, bahkan dianjurkan. Kita pakai sendal berdoa, kita mau keluar rumah berdoa, kita mau naik kendaraan berdoa, dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu di mana tentang waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Ada beberapa waktu yang terbaik untuk berdoa supaya ketika kita bertemu dengan waktu ini, agar kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kita menyampaikan doa. Untuk menyampaikan doa. Yang pertama adalah ketika di antara adzan dan iqomah. Nah, jadi kalau ada adzan, selesai adzan berdoa. Itu kalau punya hajat berdoa itu sebelum iqomah. Ini jadi itu adalah waktu yang mustajab, berarti akan ada 5 kali di dalam satu hari waktu adzan, di mana di antara adzan dan iqomah ini adalah merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah apa tadi? Waktunya, yaitu di antara adzan dan iqomah. Yang kedua, waktu di antara 2 khutbah. Jadi ketika ada khutbah
khutbah itu 2 kali, gitu ya. Khutbah pertama, kemudian berhenti sebentar, duduk, khatibnya, kemudian khutbah kedua. Nah, di antara 2 khutbah ini jangan disia-siakan, kita jangan cuma diem tok. Karena di situ ada waktu yang mustajabah, di mana kalau kita berdoa di waktu itu luar biasa kemungkinannya untuk kita itu cepat di dalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, duduk di antara 2 sujud di dalam sholat. Ini duduk di antara sujud, yaitu apa? Duduk di antara 2 sujud di dalam sholat. Nah, di dalam sholat ini apa boleh kita itu berdoa dengan kalimat yang tidak seperti biasanya kita baca. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, boleh menambahkan dengan syarat harus dibaca dalam bahasa Arab, seperti yang dilakukan sendiri oleh Imam Ahmad bin Hambal, di mana beliau menyampaikan bahwa saya sudah 17 tahun ketika di dalam sholat saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i. Ini jadi selama doanya bahasa Arab boleh. Tapi kalau kira-kira ragu atau nggak bisa, maka boleh kita itu setelah membaca setelah membaca doa yang biasa kita baca, kita diam sebentar, kita berdoa di dalam hati. Keinginan-keinginan yang sifatnya khusus itu kita baca di dalam hati, boleh. Itu. Ini terus selanjutnya. Tadi yang pertama apa? Diulangi dulu, di antara 2 azan dan iqomah. Yang kedua di antara 2 khutbah. Yang ketiga di antara duduk di antara 2 sujud. Yang keempat adalah 2/3 malam, di mana di waktu ini di banyak hadis disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di waktu 2/3 malam ini Allah turun ke langit dunia. Cuman dalam hal ini ulama menyampaikan maksud turun ke langit dunia adalah rahmatnya, bukan Allah langsung, bukan. Rahmatnya Allah turun ke langit dunia. Ini jadi ada beberapa waktu yang utama, di mana kalau kita berdoa maka kemungkinannya untuk cepat terkabul itu lebih besar daripada di selain waktu tersebut. Ada waktunya, ada tempatnya. Maka kalau kita itu makomnya kita kalau berdoa, tentu kita itu makomnya kalau berdoa di masjid. Itu. Jadi lebih bagus. Nah, kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk ke Masjidil Haram, misalkan kita untuk berhaji, nah, maka kita bisa berdoa di multazam, gitu kan? Ini. Jadi ada tempat-tempat di mana kita itu memang lebih gitu ya, untuk ketika kita itu berdoa barokahnya lebih besar. Kemudian bagaimana adab di dalam berdoa? Ini ya, adab di dalam berdoa. Ini harus hafal ini, karena ini harus dilakukan. Jangan sampai tidak melakukan ini. Ini bahkan bisa dikatakan bukan hanya adab, tapi syarat, gitu ya. Bukan cuma adab, bahkan bisa masuk ke dalam syarat. Nanti saya campur antara yang afdol dan yang syarat, saya campurkan. Ini penting sekali, karena kita setiap hari berdoa, maka jangan sampai ternyata ada syarat yang ternyata kita lupakan itu. Ini.
Syarat yang pertama di dalam kita itu berdoa, jangan ini sekalian sama afdolnya ya. Yang pertama kita itu awali dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Itu. Kenapa kok puji-pujian? Karena ketika kita itu sholat, setelah rukuk kita i'tidal, apa yang kita ucapkan? Berdiri kita sambil mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, maha mendengar Allah. Sami'allahu liman hamidah, maha mendengar Allah terhadap orang-orang yang hamidah, yang membaca hamdalah atau memberikan pujian. Allah itu maha mendengar terhadap orang yang memuji Allah. Makanya kalau kita berdoa, lihat saja kalau kiai-kiai di kampung-kampung gitu ya, pasti diawali dengan hamdalah dulu. Ini alhamdulillahirabbil alamin itu. Hamda yuafi nikmah wa yukafi mazidah, misalkan gitu. Itu mesti alhamdulillah dulu itu. Karena ingat, sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar terhadap orang-orang yang memujinya. Makanya awal harus dengan itu. Yang kedua, sholawat. Nah, ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu akan tergantung di antara langit dan bumi sebelum dibacakan sholawat terhadap doa kita itu. Jadi wajib ini dibacakan doa ini, sholawat ini, karena tergantung di antara langit dan bumi. Doa nggak akan pernah sampai. Ibarat surat ini, sholawat ini adalah perangkonya ini, jadi nggak bisa sampai. Maka harus dibaca sholawat itu. Sholawat paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Ada yang mengatakan kenapa itu ditambahi Sayyidina? Kan nggak perlu ditambah-tambahi, karena memang ada di dalam ayat, di dalam Al-Quran, dulu orang-orang manggil Rasul itu Muhammad. Dari rumahnya siapa? Rumahnya Muhammad. Itu, jadi orang itu manggil begitu. Dari tempatnya siapa? Tempatnya Umar. Dari tempatnya siapa? Tempatnya Husain itu. Maka kemudian setelah itu turunlah perintah di mana dilarang memanggil Rasulullah seperti engkau memanggil temanmu itu. Enggak boleh lagi sudah. Nah, disitulah harus ada perbedaan, keistimewaan di dalam memanggil. Boleh dipanggil dengan Rasulullah ini, atau boleh dipanggil dengan Sayyidina, boleh, karena memang Rasulullah sendiri yang mengatakan beliau itu Sayyid dari para nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Jadi boleh kita itu di dalam membaca sholawat tadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Lebih lengkap lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa ahli baiti wa sallam, boleh. Silahkan ini ya. Jadi sholawat ini masuknya syarat ini, jangan sampai lupa ini, jangan sampai lupa. Ini afdolnya itu ya. Yang pertama tadi diawali dengan puji-pujian atau alhamdulillah.
Yang kedua adalah dibacakan sholawat. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Ini jangan sampai lupa, seorang anak kalau sampai dia berdoa kepada Allah lupa nggak mendoakan orang tuanya, maka tidak dikabulkan doanya itu. Makanya kalau berdoa itu jangan sampai lupa itu, harus sambil mendoakan orang tua. Jadi orang tuanya harus didoakan. Ini. Jadi ya doa yang paling gampang itu. Apa namanya? Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Jadi bagus juga adalah tadi mendoakan orang yang ada di dalam tanggungan kita. Selain kalau orang tua harus ini ya, harus. Bagusnya juga mendoakan orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Misal istri, anak, dzurriyyah itu. Doakan juga itu. Karena mereka ada di dalam tanggung jawab kita. Tapi yang wajib adalah seorang anak harus mendoakan orang tuanya ketika di dalam berdoa. Nah, kecuali yang nggak punya orang tua. Apa ada yang nggak punya orang tua? Ada nggak yang nggak punya orang tua? Ada nggak? Nabi Adam itu. Ini. Terus nomor berapa Mas Supri? 4. Nomor 4. Afdalnya lagi kita itu di dalam berdoa kepada Allah, selain yang tadi, pertama baca hamdalah, yang kedua adalah baca sholawat, yang ketiga mendoakan orang tua, kemudian yang keempat, nah ini urutannya yang penting semua tak sampaikan. Yang keempat itu adalah ketika kita berdoa harus kita itu dengan merendahkan diri kepada Allah. Jadi, merendahkan diri nih, kita mau minta itu ya jangan meninggikan diri, merendahkan diri. Ya Allah, saya dosanya banyak ya Allah. Ya Allah, saya hambamu yang hina ya Allah. Ya Allah, dosa saya banyak. Ya Allah, saya ini fakir ya Allah. Ini merendahkan diri kepada Allah. Nah, ini sunnahnya. Ini yang kelima. Yang kelima adalah tidak boleh berdoa itu, ini afdolnya ya maksudnya ya. Tidak boleh doa itu dengan suara yang sangat pelan ataupun suara yang sangat keras. Pelan tidak boleh, keras tidak boleh. Ini. Jadi kita itu ketika berdoa, ada yang mengatakan doa itu nggak usah keras-keras. Allah itu maha mendengar, bahkan kamu itu batin saja Allah tahu kok. Betul apa tidak? Betul. Pernyataannya betul. Tapi berdoa tidak begitu. Berdoa itu ya, berdoa itu suaranya tidak boleh tinggi banget. Dalam artian kita itu teriak-teriak gitu ya, nggak boleh. Ya Allah misalkan nggak boleh. Tapi juga nggak terus umak-umik gitu. Nggak sampai nggak kedengaran suaranya. Kenapa perlu doa itu jelas yang mampu didengar oleh kita dan orang mungkin kalau perlu ini mungkin kiri kanan kita yang dekat bisa dengar. Kenapa itu perlu? Afdol untuk dilakukan. Yang pertama adalah untuk meyakinkan diri kita terhadap doa yang kita panjatkan. Ya Allah, ampuni saya ya Allah.
dosa saya banyak ya Allah. Ini jadi supaya ini didengar oleh kita sendiri. Satu. Yang kedua, supaya dapat diaminkan oleh orang lain. Yang ketiga, supaya diaminkan malaikat. Paham apa ini? Ini satu, supaya didengar oleh diri kita sendiri. Dua, supaya bisa diaminkan orang lain yang mendengar. Tiga, supaya diaminkan malaikat. Masa ya kita nggak kepingin doa kita itu diaminkan malaikat? Kalau doa dalam hati, ya Allah tahu, Allah mendengar, mengetahui kalau kita itu batin apapun, tapi malaikat nggak ikut mendoakan. Gitu loh kan, kita kepingin doa kita itu dikabulkan, ikut diaminkan oleh malaikat. Ini nomor berapa selanjutnya? 6 ya. 6. Doa